Ya, sebenarnya untuk pencegahan diabetes itu ya kita harus apa, dengan pola makan Mm-mm. yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tegak diagnosa, walaupun sebelum tegak diagnosa, jadi dietnya itu atau terapi Mm-mm. nutrisinya itu Mm-mm. ya diet orang normal sebenarnya. Mm. Sebenarnya kan diet orang normal itu kan terdiri dari 40 sampai 60% karbohidrat, Mm-mm. kemudian proteinnya 10 sampai 15%, kemudian juga lemaknya 20 sampai 25%. Itu komposisi untuk diet penderita diabetes. Mm. Kemudian komposisi pasien pasien normal juga Segitu demikian. juga Jadi gitu ya. sebenarnya tidak ada Mm-mm. perbedaan antara diet pasien normal dengan pasien diabetes. Yang penting adalah dihitung kalorinya, kemudian komposisi dari makanan tersebut. Jadi memang dianjurkan kalau bisa penderita-penderita DM ini mengkonsultasikan juga ke ahli gizi Mm-mm. minimal dalam minimal sekali pertemuan Mm. boleh direkomendasikan ke dokter ahli gizi, di mana nanti dokter ahli gizi menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan, kemudian juga jenis makanan-makanan yang direkomendasikan juga, direkomendasikan juga nanti berapa kali harus makan, kemudian juga makanan-makanan apa yang dipilih untuk tidak menyebabkan fluktuasi atau Mm-mm. peningkatan kadar gula Mm-mm. darahnya. Oh iya dok, ini kan kadang kita bisa bilang kalau misalnya yang tadi kan saking takutnya dia diabetes, dia akhirnya tidak mau makan gula sama sekali, Ya. kan gitu ya dok ya. Tapi banyak juga yang berpikir bahwa diabetes hanya disebabkan karena konsumsi gula berlebihan. Nah, apakah sebenarnya pandangan ini benar? Selain tadi dokter juga sudah singgung terkait gaya hidup yang orang malas bergerak gitu ya Ya. dok ya. Tapi apakah ada penyebab lain selain itu? Apakah betul dok stres juga bisa menyebabkan diabetes? Sebenarnya yang paling berperan untuk terjadinya diabetes mellitus, terutama diabetes Hmm. mellitus tipe 2 ya, itu adalah faktor lingkungan. Hmm. Faktor lingkungan tadi itu selain faktor genetik Hmm. ya, Hmm. faktor lingkungan itu paling besar menyebabkan beresiko untuk terjadi diabetes. Faktor lingkungan tadi itu yaitu uh, gaya hidup. Hmm. 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 Misalnya pada kaum-kaum rebahan ya, yang aktivitasnya menurun, kemudian Perokok aktif pola mungkin makan yang uh, berantakan. be- kalori berlebihan. Hmm. Bukan gula saja, Ibaratnya makan mie instan 3 bungkus nah, gitu, ya berlebihan itu berlebihan termasuk ya dok ya. kalorinya itu akan menyebabkan kadar gula darah tinggi. Dalam keadaan normal nanti akan disimpan dalam badan kita melalui aliran darah, kemudian disimpan ke hati maupun Mm-mm. ke jaringan lemak, dalam bentuk lemak maupun juga dalam bentuk asam amino. Jadi lama kelamaan akan terjadi gangguan, ya gangguan kerja insulin Mm-mm. untuk memasukkan gula ke dalam jaringan, baik jaringan lemak maupun jaringan otot, kemudian juga jaringan hati, yang akan menyebabkan kadar gula darah yang meningkat. Jadi Mm. awalnya itu memang badan kita itu masih mengkompensasi Mm-mm. kelebihan kalori itu. Toleransi dia. Mm. Nah, tapi lama kelamaan akan terjadi kegagalan dari kerja insulin. Itu yang disebut dengan resistensi insulin. Jadi insulin tidak bisa memasukkan, mengangkut gula ke dalam jaringan otot, jaringan lemak maupun jaringan hati untuk disimpan, kemudian untuk diproses menjadi tenaga. Mm-mm. Makanya kita disuruh untuk jaga berat badan ideal mungkin ya dok ya. Ya, Dari makanan tidak iya. berlebihan. Dok, dengan banyaknya penderita diabetes saat ini, apakah ada perkembangan dalam pengobatan diabetes itu sendiri dok? Kalau perkembangannya Mm-mm. sangat pesat ya Mm-mm. sekarang. Hingga sekarang kalau kalau sebenarnya pengobatan diabetes itu eh, ada pilar
empat pilar. Kalau dulu dibilang empat pilar, yang pertama edukasi ya, kita harus memberikan edukasi kepada penderita diabetes maupun keluarga penderita diabetes atau lingkungan sekitar dari penderita diabetes tentang apa itu diabetes, kemudian bagaimana cara pengobatannya, kemudian kemudian juga apa komplikasi yang terjadi jika tidak kadar gula dikendalikan. Kemudian juga terapi nutrisi medis. Yang kedua itu, kalau dulu istilahnya diet ya, sekarang terapi nutrisi medis. Kita atur kayak jumlah kalori yang diberikan sesuai dengan berat badan ideal. Kemudian juga yang ketiga terapi latihan fisik atau olahraga. Jadi olahraga ini merupakan komponen yang harus dilakukan juga pada penderita diabetes walaupun sudah mendapatkan obat-obatan. Kemudian terapi medikamentosa. Nah, terapi medikamentosa juga terdiri dari tablet ya, obat-obat oral. Kemudian juga bisa dikombinasi di antara tablet ini. Kemudian juga ada terapi injeksi seperti insulin maupun injeksi GLP-1 agonis. Jadi saat ini pengobatan diabetes sangat berkembang. Kemudian secara pemilihan obat yang tepat pada pasien yang mana tentunya berdasarkan individual ya. Karakteristik dari penderita atau pasien diabetes itu kita nilai apakah dia perlu tablet, apakah dia perlu insulin, apakah perlu yang lain atau kombinasi dari antara tablet dan insulin. Itu kita nilai nanti dari secara individual. Berarti tidak ada pengobatan yang mungkin misalnya si A pengobatannya menggunakan tablet, belum tentu si B cocok dengan tablet saja gitu ya dok ya. Jadi setiap orang berbeda sesuai dengan karakteristik sesuai dengan karakteristiknya. Jadi tidak melulu kalau diabetes obatnya ini, pil ini aja. Kalau harus suntik, harus pil atau harus kombinasi. Atau suami istri datang obatnya harus sama, tidak. Karena memang dok, kalau di masyarakat itu ada juga yang dok ya, karena dia mungkin penderita diabetes, ada temannya juga yang merasakan mendiagnosa diri sendiri nih dok. Kemudian teman ini langsung makan ini obat aku dikasih dokter ini, atau suntik ini aku dikasih ini sama dokter. Nggak boleh seperti itu ya ternyata ya dok ya. Tidak. Jadi harus kita sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memilih pengobatan yang tepat, karena pengobatan yang tepat itu nanti akan membawa menuju target kadar gula darah yang harus dicapai. Kemudian juga efek samping dari obat-obatan juga kita harus juga hindari. Misalnya gini, pasien yang diabetes dengan kegemukan itu kalau kita berikan insulin itu maka pasien akan bertambah gemuk. Jadi itu dia efek yang tidak. Kalau yang tidak tepat tadi ya dok ya. Ini mungkin dok sebelum kita menuju ke akhir dari video ini, karena mungkin nanti akan ada waktu sharing kita kemudian ya dok ya, dengan topik yang berbeda atau kita bahas lebih dalam. Apa sebenarnya dok komplikasi yang terjadi dalam jangka panjang ketika pasien yang mengalami diabetes ini tidak mau untuk mengkontrol diabetesnya? Komplikasi jangka panjang terbagi dua ya, itu makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Jadi kalau makrovaskuler itu mengenai pembuluh-pembuluh darah besar seperti gangguan di jantung ya, seperti aterosklerosis, kemudian juga penyakit perifer arteri perifer, penyakit pembuluh darah perifer di kaki, kemudian juga pada pasien stroke itu bisa akibat komplikasi dari diabetes. Kemudian penyakit komplikasi mikrovaskuler itu biasanya retinopati diabetik ya. Jadi pada gangguan saraf pada mata yang menyebabkan gangguan penglihatan hingga sampai buta. Kemudian juga gangguan pembuluh darah di ginjal yang biasanya bisa menuju ke arah gagal ginjal
tahap akhir sehingga harus dilakukan cuci darah. Jadi itu pengobatan yang kita lakukan pada pasien-pasien diabetes ini ada mencegah atau memperlambat dari komplikasi jangka panjang. Nah, friends, ini dari Dokter Yen juga kita bisa dapat informasi bahwa sebenarnya jika memang kita didiagnosa sama dokter diabetes, tentu kita harus kelola itu dengan baik. Jika kita memang dikasih terapi, obat maupun suntik atau apapun yang sesuai dengan riwayat kita, kita harus ikutin dan kelola pola hidup dengan lebih baik tadi ya dok ya. Dok, kira-kira ada nggak tips untuk friends di rumah agar mereka tidak menderita diabetes, ataupun jika memang mereka sudah menderita diabetes, bagaimana cara mereka agar bisa melanjutkan hidup seperti biasa lagi, dok? Ya, di dalam kesehatan masyarakat ada pencegahan primer. Pencegahan primer ini pada penderita, pada orang-orang normal yang beresiko menderita diabetes. Jadi dia belum menderita diabetes. Jadi ya itu perubahan gaya hidup. Misalnya dengan kebiasaan diet yang normal ya, tidak berlebihan, atau kemudian aktivitas selalu olahraga, kemudian juga tidak merokok ya. Itu salah satu untuk pola hidup yang sehat. Kemudian setelah menderita diabetes itu kita namanya pencegahan sekunder. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan kadar gula darah supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, kemudian ada pencegahan tersier, bagaimana pada pasien-pasien atau yang sudah terkena komplikasi untuk tidak terjadi kecacatan. Nah, jadi itu ada pencegahan primer, sekunder maupun tersier. Jadi intinya selalulah bergaya hidup yang sehat, yaitu dengan diet normal, tidak makan berlebihan kalorinya, kemudian kalau sering olahraga jangan rebahan melulu, kemudian juga tidak merokok dan juga tidak stres. Wah, luar biasa nih tips dari Dokter Yen Suri nih. Karena dok, terima kasih atas waktunya dok, atas masukannya juga. Mungkin nanti kalau misalnya ada friends yang mau bertanya kepada Dokter Yen Suri juga bisa follow Instagram, mungkin dokter ada? Ada, cuma tidak aktif. Tapi dokter ini aktif sebagai YouTuber juga loh friends. Nanti mungkin friends bisa lihat nih karya-karyanya dokter. Tapi mungkin terkait kesehatan tadi ya dokter ada bilang kita ngobrol di belakang studio. Friends jangan lupa, kalau misalnya friends ngerasa semua informasi yang ada di Cakap-Cakap Kesehatan hari ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman dan keluarganya semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di SS Studio 1924. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di SS Studio Podcast. Nah friends, kita akhiri hari ini. Terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk nonton episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.